Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi bersama saya Eka di channel YouTube saya EKB98 EKKA_Bravo/98. Sebelum saya mulai dengan video saya, terlebih dahulu saya selalu ingatkan kepada sedulur semua untuk kasih tanda like dan subscribe di video saya ini ya. Tepat berdiri di belakang saya ini bengkel Jaya Abadi Auto Work, namanya Om Sis. Saya akan mereview tentang mobil Eropa. Inilah area bengkel Jaya Abadi Auto Work, tempatnya Om Sis, yang mana bengkel ini memiliki luas lebih dari 800 meter persegi. Artinya di dalam bengkel tersebut mampu menampung untuk mobil ukuran besar seperti double cabin. Ini bisa menampung sampai 25 bahkan lebih. Untuk semua mobil-mobil yang besar ini bisa tertampung di dalamnya. Inilah sangat luas sekali lokasinya, dan di bagian belakang menurut informasi ini sudah dicadangkan untuk perluasan area di bengkel Jaya Abadi. Spesialis mobil Eropa, teramat khusus Ford. Nah, inilah wajah Om Sis yang selama ini mungkin kita mau interview sama Om Sis ini betul-betul kerepotan, karena beliau selain owner, beliau juga selalu turun menangani sendiri semua kendala-kendala yang ada di bengkel. Nah, mungkin saya mau tanya sama Om Sis, Om, yang kata lo ini mobil Eropa, terlebih ini saya perhatikan semua hampir banyak Fordnya yang di sini. Katanya mobil Eropa perawatannya mahal, tempatnya juga mahal, perawatan maintenance-nya mahal. Kira-kira betul nggak itu, Om? Menurut saya sih relatif. Jadi pada intinya selama kita perawatannya betul di tempat yang betul, setidaknya itu akan memakan budget perawatan. Dalam artian kita tepat dalam memilih bengkel, terus dan untuk masalah seterusnya, dan sebenarnya untuk part sendiri sekarang itu juga banyak link sih. Di satu sisi bisa pakai kita kanibal mobil lain, tapi di sisi lain sekarang udah zamannya terbuka online, kita mau order sendiri juga bisa. Jadi bukan suatu halangan sih untuk istilahnya memiliki mobil Eropa yang basic terkenal mahal. Secara perawatan sih menurut saya sih relatif, sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada kendala selama kita itu pinter dalam memilih tempat perawatan. Untuk selama perawatan juga tepat secara waktunya, dan kita udah ibarat kata kita mau beli mobil itu udah tahu tempatnya, paling enggak itu setidaknya akan memakan secara biaya, secara untuk mematahkan juga untuk bahwa mobil Eropa itu terkenal mahal atau enggak. Itu setidaknya kita harus mungkin bisa juga membaca beberapa artikel kayak gitu, itu juga bisa membantu lah setidaknya seperti itu. Masalah perawatan mahal, menurut saya sih hampir sama. Misalnya kita compare secara part genuine, sebenarnya mobil Eropa itu sama-sama, cuma untuk yang membedakan memang secara sistem itu dalam artian elektrikal Ya. Secara mekanikal semua mobil baik itu Eropa maupun Jepang mekanikal tetap sama, yang bentuknya mesin ya mesin seperti itu, cuma secara elektrikalnya yang dia membedakan kayak gitu. Terus selama ini yang Om Sis tangani, Om, mobil Eropa itu secara kenyamanan, kalau dibanding dengan mobil Jepang yang familiar, katakanlah mobil sejuta umat, itu kira-kira dari sisi keunggulan mobil Eropa yang selama ini Om Sis tangani itu seperti apa, Om?
ngomongin sistem kenyamanan, safety, itu hal yang kita dapat pertama yang kita menggunakan mobil Eropa. Pertama, mobil Eropa pasti menggunakan fitur airbag itu pasti, dan Ya. sistem rem pasti menggunakan ABS. ABS, betul. Untuk sistem kenyamanan, untuk fitur-fitur bagian kualitas bodi itu pasti dia sudah teruji, baik ketebalan secara platnya, terus protektor di depan mobilnya itu sudah dalam arti kata sudah teruji secara, kan ada tingkatan secara uji tabrak Ya, kayak gitu kan ya. dalam mobil Eropa. Artinya sudah melalui beberapa tahapan riset ya Om ya? Iya, kalau mobil Eropa seperti itu. Cuma memang ya tidak dipungkiri juga kalau mobil Eropa itu kebanyakan mahal ketika kita beli baru, dan Ketika baru. apa istilahnya ketika bekas harganya anjlok. Nah, tinggal maunya kita itu mau dari sisi mana, mau dari sisi ambil safety sama nyamannya atau ambil Purna jualnya. purna jualnya. Ya. Cuma dalam hal ini ngomongin purna jual, di era sekarang ya, orang itu sudah berpikirnya nggak kayak dulu istilahnya. Jadi Ya. beli mobil ya buat kenyamanan, karena Oh. baginya tentunya kayak keluarga itu lebih penting dari sebuah nominal uang, nah, Ya. kayak gitu. Menurut saya seperti itu. Anggapan-anggapan yang selama ini mobil Eropa spare part-nya mahal, biaya perawatan maintenance-nya juga mahal, ternyata terbantahkan, betul ya Om ya? Ya, menurut saya seperti itu. Ya, terus untuk spare part sendiri itu apakah ada grade-grade-nya? Harus barang itu ready atau harus nginden dulu atau seperti apa Om? Karena kekhawatiran konsumen selama ini, orang enggan mau beli mobil Eropa itu, yaitu tadi pertimbangannya karena spare part-nya susah didapat. Seperti apa Om kondisi saat ini mobil Eropa? Kebetulan saya ini pemilik bengkel dari bengkel Jaya Abadi. Ya, Terus karena saya terakhir basic juga kerja di Ford, jadi kebetulan banyak mobil Ford. Ya. Namun sebelumnya saya juga pernah megang beberapa merek kayak di Opel, di Chevrolet, di Mitsubishi, sama di Suzuki. Cuma mengenai hal spare part, kalau part mobil Eropa itu memang untuk toko-toko sekitaran mungkin dia nggak mau nyetok karena marketnya kecil. Namun dalam hal ini untuk di bengkel kami khusus untuk part Opel, Chevrolet, terus Ford sama BMW untuk part fast moving saya ready, dalam artian kayak part filter untuk perawatan maintenance ready. Untuk part-part yang sifatnya itu medium part ya, kayak part-part kaca boxy kayak gitu, Ya. itu bisa dipesan di tempat saya juga bisa kayak gitu. artinya mudah untuk mendapatkan semua itu ya Om ya? Mudah, karena di satu sisi sebenarnya semua part itu juga ada persamaan dengan mobil Jepang. Jadi tentu dalam hal ini kebetulan saya kan basic untuk bengkel umum, jadi kadang melihat suatu part itu kita lihat kok ini sama dengan mobil lain, kita ukur, kita uji untuk dipakai di mobil yang kebetulan di Eropa, itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Kira-kira bagi sedulur semua, kekhawatiran untuk memelihara mobil Eropa saya kira sudah bukan halangan lagi dan tidak menjadi suatu pertimbangan. Kalau kenyamanan tetap diutamakan, berarti tetap mobil Eropa adalah solusinya. Tapi kembali lagi ke sedulur semua untuk cari yang nyamannya atau purna jualnya. Bengkel sini ini liburnya kalau apa? Kita itu kalau libur ya, karena untuk saat ini yang sudah berlaku kita tiap minggu. Khusus untuk, minggu. Ya, untuk hari Minggu itu libur secara operasional. Namun dalam hal ini untuk tindakan kayak emergency Ya. yang sebenarnya dari beberapa customer sudah tahu kontak bengkel, Ya. terkadang kalau terjadi emergency tetap kita bantu cover. Berarti melayani storing ya Om ya? Ya kayak gitu kita layani, karena ya
misalnya kayak customer yang tiap hari datang ke sini tiba-tiba mau ke jalan, masa mau diam kan, kadang kita juga nggak sampai hati. Maka tiap minggu itu kita hanya untuk menangani hal-hal yang emergency. Namun secara layan calling dulu, dalam artian kita koordinasi apakah masalah itu benar-benar nggak bisa jalan atau bisa dibenerin di sana. Nanti kita putuskan berdasarkan kendala langsung di lapangan. Jadi kalau misalnya nggak bisa dibenerin ya apa boleh buat, kita towing. Jadi untuk masalah towing kita selalu siap ada masalah. Artinya solusi selalu ada, betul ya Om? Iya. Jadi tidak perlu khawatir. Kira-kira Om, untuk menghubungi atau kontak personnya dari bengkel sini atau mungkin kontak personnya Om saya sendiri berapa Om? Untuk kontak person saya 085 ya, 643 950 314, atau jenengan bisa search di Google Map atau di Google itu bengkel mobil Jaya Abadi. Nanti di situ akan ketemu dengan alamat detailnya di daerah Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Itu persisnya di Ring Road Barat. Gitu. Dan letaknya bengkel sini di video sebelum ini semua sudah kita munculkan. Jadi bengkelnya sini sangat luas, di dalam itu bisa menampung lebih dari 25 mobil besar yang double cabin itu 25 lebih. Bahkan sudah di bagian belakang sudah dicadangkan lokasi untuk pengembangan dari bengkel sini. Dan tempatnya sangat enak. Itu lokasinya juga pinggir jalan. Mobil Eropa kebanyakan kasus itu adalah masalah sistem pendingin biasanya yang selama ini saya alami di lapangan kejadiannya itu rata-rata di sistem pendingin. Jadi setidaknya pastikan untuk sistem pendingin itu dalam posisi yang di batas maksimal, di tangki reservoir untuk coolant itu di batas maksimal. Dan untuk mengurangi budget secara biaya perawatan, setidaknya misal kita mau perjalanan luar kota itu hendaknya kita buka kap dulu lah dari rumah. Jadi untuk meyakinkan kita ya hal-hal sepele lah, kayak misalnya oli bagaimana posisinya, di posisi low atau full. Kalau low ada yang bocor atau tidak, itu kan bisa dilihat secara kasat mata di bagian komponen mesin ada oli keluar atau tidak. Terus masalah tadi yang sistem pendingin ya, itu juga pastikan juga fan-nya muter enggak, kayak gitu. Terus lebih detailnya, kalau mobil Eropa itu sistem kerja water pump itu selalu mengikuti fan belt. Jadi pastikan kondisi fan beltnya itu bagus, karena kalau kita putus fan beltnya otomatis water pump tidak bisa kerja. Jadi gara-gara masalah fan belt bisa menjadikan suatu masalah yang hal besar, bisa sampai kayak turun engine. Dan sebenarnya tadi kan hanya masalah sepele, masalah fan belt aja. Perawatannya saya kira mobil Eropa jauh lebih murah dibanding yang Jepang. Penasaran, saya selalu pengen mereview, kebetulan sama pakarnya langsung. Nah, mungkin di video saya akan saya pungkasi dulu, tapi saya janji kalau subscribe-nya meningkat, insya Allah nanti ada waktu khusus kita mereview, kita wawancara sama owner dari bengkel Jaya Abadi. Jangan lupa untuk kasih tanda like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke komunitas yang lain. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metal.